Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi daya taufik inayah sehingga sampai detik ini kita telah diberi kesempatan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kali ini adalah tentang menghindari dosa mulut. Ya, mulut kita terlalu banyak dosa-dosanya, kesalahannya, sering ngomong yang tidak baik. Oleh karena itu maka bagaimana kita itu menghindari dosa mulut sehingga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qaf ayat 18 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka kita harus hati-hati dalam berucap, karena malaikat pengawas selalu hadir, selalu menilai kita. Ya, oleh karena itu maka kita harus hati-hati dalam berucap. Nah, bagaimana cara supaya mulut tidak berdosa, kita menghindari dosa? Yang pertama adalah meningkatkan rasa muraqabatullah, ya, yaitu sebuah rasa di mana kita senantiasa tahu bahwa Allah mengetahui segala tindak tanduk kita. Dimanapun kita berada, Allah pasti tahu, Allah pasti melihat kita semua. Maka harus hati-hati dalam berbicara supaya kita terhindar dari perbuatan dosa. Yang kedua adalah meningkatkan keyakinan kita bahwa setiap orang yang kita bicarakan pasti Allah melihat kita dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah menjelaskan dalam firman-Nya, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Yang ketiga, menahan emosi dan mencegah amarah, karena keduanya merupakan faktor yang dapat membawa seseorang pada ghibah dan dusta. Nah, kita harus bisa menahan emosi dan menahan marah. Ya, hawa nafsu kita itu bisa dicegah oleh kita sendiri sehingga kita itu bisa menahannya. Yang keempat, tabayun, mengecek terhadap informasi yang datang dari seorang sebelum dibicarakan kepada orang lain. Maka benar tidaknya dicek dulu. Kalau sudah benar, ya, baru kita sampaikan. Kalau belum benar, jangan disampaikan kepada orang lain. Allah menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menampakkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Maka dicek dulu benar enggak informasi-informasi yang ada. Yang kelima, beramal dan berusaha untuk dapat menciptakan suasana yang islami, yang baik, sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Ya, di lingkungan kerja, ya, di rumah, dimanapun, kita harus menciptakan suasana yang baik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang keenam, jika kita merupakan orang yang menjadi objek pembicaraan, kita pun harus menanggapinya dengan akhlak yang baik, yang bijaksana. Jangan langsung marah. Cek kembali mengapa mereka membicarakan kita.
siapa saksinya, kemudian diselesaikan dengan baik-baik sehingga tidak ada perselisihan. Yang ketujuh, imbauan kepada orang-orang yang menjadi panutan, baik di kantor, di masyarakat, ya, di rumah, dimanapun kita berada, kita itu harus menghimbau pada orang yang menjadi panutan supaya apa? Memberi teladan, mengasih contoh yang baik lah. Pimpinan kita di kantor, di perusahaan, dimanapun kita berada, pemimpin harus menjadi teladan. Maka sampaikan kepada pemimpin tersebut harus menjadi teladan, menjadi contoh yang baik sehingga akan diikuti oleh anak buahnya menjadi baik juga. Yang ke-8, mengajak orang lain untuk menghindari dari penyakit ini dengan cara tidak membicarakan orang lain. Ya, sampaikan kepada orang lain bahwa membicarakan orang lain itu kurang bagus. Nah, maka kita janganlah membicarakan kejelekan orang lain. Yang ke-9, mengingat-ingat kembali tentang hukum dusta, hibah, serta akibat yang akan ditimbulkan dari hal itu. Ya, dusta akibatnya apa, hibah akibatnya apa, ngomongin orang akibatnya apa, menjelek-jelekan orang akibatnya apa, ya, memfitnah orang akibatnya apa. Nah, ingat-ingat kembali sehingga akibatnya itu lebih lebih jelek nanti akhirnya, sehingga akibatnya akan menjadikan negatif baik terhadap kita sendiri, orang lain, sehingga terjadilah permusuhan. Yang ke-10, tidak melibatkan diri dari hal yang tidak berguna. Ya. Rasul pernah menjelaskan sesungguhnya Allah tidak menyukai pembicaraan yang berlebih-lebihan. Maka Allah mencerahkan wajah seseorang yang berbicara menurut kebutuhan saja. Artinya apa? Kalau kita itu penting, sampaikan. Kalau tidak penting, mendingan tidak sampaikan. Yang ke-11, jangan sering bersumpah. Jangan sering bersumpah demi Allah misalnya. Jangan bersumpah demi nama Allah kecuali memang benar-benar mendesak. Sedikit-sedikit sumpah kepada Allah. Ya. Yang ke-12, menghindari kebohongan. Hindarilah segala macam kebohongan sebab hal itu berlawanan dengan iman. Maka tanda-tanda orang munafik kan 3, apabila berbicara berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat. Maka hindari sifat itu. Yang ke-13, jangan bercanda secara keterlaluan, berlebih-lebihan. Jauhilah darimu dari pergunjingan dan fitnahan serta bercanda, ya, serta bercanda secara keterlaluan. Bercanda boleh asal sekedarnya saja, tapi jangan sampai keterlaluan sehingga terjadi permusuhan, nanti akhirnya tersinggung, marah, emosi, berantem dan sebagainya. Hindari itu. Yang ke-14, menghindari ucapan keji, ya, mengumpat, memaki, menghardik merupakan contoh ucapan keji. Ya, perbuatan dosa ini hanya akan menyakitkan hati seseorang. Nah, maka hindari itu. Yang ke-15, menjaga lisan dari ucapan yang kurang baik. Jagalah lisanmu dari ucapan yang kurang baik apalagi yang tercela, yang lisan yang kurang baik itu tidak baik, apalagi yang tercela, yang tidak baik, yang mengandung dosa, ya, sehingga menyakitkan hati teman, saudara dan sebagainya. Yang 16, lebih baik diam. Pikirkan baik-baik apa yang akan kita ucapkan sebelumnya. Jika itu baik menurut Anda, katakan. Jika tidak, mendingan diam. Diam itu lebih baik daripada kita mengucapkan yang menyakitkan seseorang. Oleh karena itu, maka bertobatlah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, sehingga kita terhindar dari perbuatan dosa mulut kita. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku laka bi ni'matika 'alayya wa aku bika bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.